Shalom adik-adik, selamat pagi, salam small, sekolah minggu online. Ya adik-adik, hari ini adalah hari Minggu, hari saatnya kita mengikuti ibadah small. Nah adik-adik udah mandi, udah di depan TV, udah duduk yang manis, udah siapin Alkitabnya belum? Kotak persembahannya udah disiapkan? Ya, memang hebat adik-adik, memang anak Tuhan yang pinter. Ya, kita udah siap semua ya. Alkitab udah kita siapkan, kotak persembahan udah kita siapkan, hati dan pikiran kita juga kita siapkan. Nah, kalau sudah siap semua, yuk kita mau katakan kepada Tuhan, Bapa-Ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Ya adik-adik, banyak ya kebaikan Tuhan yang sudah kita rasakan. Sebelum kita memuji Tuhan lebih lanjut, kita mau berdoa, kita mau minta pimpinan Tuhan di dalam ibadah kita. Yuk, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang di dalam surga, kami datang Tuhan di pagi hari ini, kami mengucap syukur atas pagi yang baru, hari yang Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan, persiapkan hati dan pikiran kami, juga mulut kami untuk memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan dengan benar. Bapa, kami mau serahkan ibadah small ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, ya adik-adik, ada kabar gembira nih. Ibu mau kasih tahu kalian nih, ya. Kalau sekolah Alkitab liburan yang sudah dilakukan pada Senin yang lalu,
akan tayang nih di YouTube. Tanggal 4 Juli dan 5 Juli jam 9 pagi. Ya, adik-adik bisa saksikan kembali di YouTube. Yuk kita angkat pujian kembali atas kebaikan Tuhan yang telah banyak kita rasakan. Kita mau pujikan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya bagiku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Iya, Yesus kita luar biasa. Yesus kita sudah banyak berbuat baik kepada kita, menyatakan kebaikannya kepada kita. Sekarang saatnya kita menyatakan kebaikannya untuk Tuhan melalui apa? Persembahan kita. Kita mau persiapkan persembahan kita yang terbaik juga buat Tuhan. Ya, adik-adik, Tuhan sudah menyatakan banyak kebaikan kepada kita. Saatnya sekarang ini kita menyatakan mau berbuat baik juga kepada Tuhan melalui persembahan kita. Yuk adik-adik, kita mau memberikan persembahan dengan diiringi lagu Bawa Persembahanku. Bawa persembahanku dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela
Rendalah hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Iya, adik-adik, kita sudah membawa persembahan. Kita mau bawa dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih Tuhan kalau pagi ini Tuhan sudah memberikan kami, memperbolehkan kami mengikuti ibadah small. Tuhan, kami sudah memuji Tuhan, kami juga mau belajar memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui persembahan kami pada hari ini dan hari-hari yang akan datang. Bapa, kiranya berkati setiap kami, biarlah persembahan ini bisa menyenangkan hati Tuhan. Kami mau serahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, kita tadi sudah memuji Tuhan atas kebaikan Tuhan. Kita juga sudah menyatakan bahwa Allah itu baik melalui puji-pujian kita. Nah, sekarang tiba saatnya apa ya? Sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu kita membacanya melalui Alkitab. Alkitab juga disebut adalah surat cinta dari Tuhan buat kita. Ini juga adalah buku yang terindah. Yuk kita mau pujikan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Adik-adik, sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi jangan lupa ya, saksikan Sal di YouTube hari Senin dan Selasa jam 9 pagi. Laskar Kristus yang baik, jadi saksinya, ku siap menjadi laskar
Halo adik-adik, salam small, Sekolah Minggu online. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersama dalam doa dulu ya. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan hari ini bisa bersama-sama mengikuti semua. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan tolong supaya firman Tuhan ini boleh kami dengarkan dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan berkati juga Ibu yang akan membawakan firman Tuhan. Tuhan berkatilah jalannya pemberitaan firman ini dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, video tadi merupakan video keseharian Ibu bersama anak Ibu. Ibu sangat menyayangi anak Ibu. Ibu memastikan dia tumbuh dengan sehat, bahagia, dan juga tidak menderita. Pastinya setiap orang tua menginginkan hal yang sama, termasuk orang tua kalian. Nah adik-adik, kasih sayang Tuhan seperti kasih sayang orang tua kepada anak-anaknya. Tuhan mengirimkan orang tua kepada kita untuk merawat, menjaga kita dari kecil hingga dewasa nanti. Nanti ketika kalian dewasa dan memiliki anak, kalian juga harus menjaga dan merawat anak kalian. Nah hari ini Ibu akan membawakan satu cerita mengenai seorang ibu yang ada di dalam Alkitab. Kira-kira siapa ya? Ibu itu memiliki kegigihan yang luar biasa untuk menyelamatkan anaknya. Yuk kita dengarkan. Pada zaman dahulu, orang-orang Israel pernah tinggal di tanah Mesir. Pada awalnya mereka diterima dengan baik oleh orang-orang Mesir dan Raja Mesir. Tetapi tahun berganti tahun, Tuhan memberkati orang Israel di tanah Mesir. Mereka semakin bertambah banyak dan banyak. Di antara orang Israel sendiri, banyak yang memiliki harta benda yang berlimpah. Raja negeri Mesir yang dipanggil Firaun itu melihat keadaan tersebut. Ia menjadi khawatir dan tidak suka dengan orang Israel. Lihatlah, orang Israel semakin bertambah banyak di negeriku. Mereka juga menguasai harta milik negeriku. Nanti lama-kelamaan mereka akan menguasai negeriku seluruhnya. Tidak akan kudiamkan hal ini terjadi, pikir Firaun. Sejak itu, Firaun mencari cara untuk membuat miskin dan menderita orang Israel di tanah Mesir. Para bapak Israel dipaksa untuk membantu pembuatan batu bata dan pembangunan bangunan-bangunan milik Firaun dan para pembesar. Mereka dipaksa bekerja tanpa gaji, hanya diberikan makan seadanya. Orang Israel juga diperlakukan dengan tidak adil. Selalu dibedakan pelayanan masyarakat untuk orang Israel dan orang Mesir. Hidup orang Israel menjadi miskin dan susah. Selain itu, Firaun juga mengutus para bidan, yaitu orang-orang yang membantu mama-mama yang akan melahirkan, agar mereka membunuh semua anak laki-laki orang Israel yang baru lahir. Ini adalah cara Firaun untuk menghambat pertambahan jumlah orang Israel di negerinya. Tapi rencana ini dibatalkan oleh Tuhan loh adik-adik. Ada banyak bidan Mesir yang tidak tega hatinya untuk membunuh bayi-bayi Israel yang baru lahir. Banyak dari mereka yang membiarkan bayi-bayi itu tetap hidup. Salah seorang bayi yang diselamatkan bidan Mesir adalah anak dari ibu Yokebed. Ibu Yokebed sudah memiliki anak sebelumnya. Anaknya sudah besar-besar. Ia melahirkan bayi laki-laki itu dengan sangat takut dan khawatir. Ia sangat takut bila bayinya dibunuh orang suruhan Firaun. Tetapi ketika bidan membebaskan dan membiarkan bayinya terus hidup, ia sangat lega dan gembira. Tapi kegembiraan ibu Yokebed tidak berlangsung lama adik-adik. Beberapa bulan kemudian, bayi laki-laki itu sudah semakin besar dan suara tangisannya juga semakin keras. Bagaimana bila tetangga dan utusan Firaun lewat depan rumahnya lalu mendengar suara bayinya? Pasti mereka akan bertanya-tanya, mengapa bayinya tidak kelihatan? Apakah bayinya laki-laki? Bila laki-laki, mengapa bisa hidup? Bukankah ada perintah dari Firaun untuk membunuh semua bayi laki-laki Israel?
Ibu Yokebed mulai hidup dengan kekhawatiran yang sangat besar. Tidak ada seorang ibu yang mau anaknya dibunuh, bukan? Ia berpikir keras. Apakah ada cara untuk menyelamatkan bayiku, bayi kesayanganku? Ibu Yokebed begitu tekun berdoa memohon kepada Tuhan untuk menyelamatkan bayinya. Hingga suatu ketika ia menemukan cara yang membutuhkan keberanian dari seorang ibu orang Israel pada masa itu. Tuhanlah yang memberikan hikmat kepada Ibu Yokebed. Hari itu, Ibu Yokebed sibuk membuat sebuah keranjang bayi dari daun kering. Ia membuat keranjang itu begitu rapi sampai tidak ada celah lagi di keranjang itu. Keranjang bayi itu dipersiapkan Ibu Yokebed untuk menaruh bayinya. Ia akan meletakkan keranjang bayi itu di sungai yang bermuara ke tempat pemandian istri Firaun. Ibu Yokebed sudah menyelidiki semuanya dengan teliti. Ia sangat berharap bayi laki-lakinya akan selamat dari pembunuhan raja karena disembunyikan oleh istri raja. Tibalah hari mandi bagi istri Firaun. Ibu Yokebed dengan sembunyi-sembunyi meletakkan bayinya di keranjang yang sudah dipersiapkannya. Lalu ia menaruh keranjang itu di sungai yang menuju tempat pemandian keluarga raja. Ia juga mengutus anak perempuannya yang sudah besar untuk terus mengikuti keranjang bayi itu dari jauh. Benar saja adik-adik, bayi Ibu Yokebed ditemukan oleh istri Firaun. Ia melihat bayi yang lucu dan mengembaskan. Ia ingin sekali membawanya pulang dan merawatnya. Bayi itu diberi nama Musa. Dalam Amsal 3 ayat yang kelima dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah adik-adik, Ibu Yokebed datang kepada Tuhan ketika nyawa anaknya terancam. Ketika dia merasa kesulitan, dia datang kepada Tuhan. Sehingga Tuhan memberikan kebijaksanaan kepadanya, ide yang hebat sehingga anaknya diselamatkan. Adik-adik, apakah kalian memiliki ibu yang beriman seperti Ibu Yokebed? Ibu yang selalu memberikan yang terbaik untuk anaknya. Ibu yang selalu datang kepada Tuhan ketika mengalami kesulitan. Yang selalu bersandar kepada Tuhan dan bukan kepada pikirannya sendiri. Nah, adik-adik, kita hafalkan ayat hafalan kita hari ini yuk. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Sekali lagi adik-adik, Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah adik-adik, aktivitas kita hari ini adalah menceritakan tentang mama kalian. Mamaku hebat judulnya. Dan kalian bisa tuliskan di secari kertas, lalu kalian foto dan dikirimkan kepada guru kalian masing-masing. Nah adik-adik, kita akan menutup semua kita dalam doa. Yuk kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami akan teladan seorang ibu yang memiliki iman yang luar biasa. Tuhan, kiranya Tuhan berkati ibu kami, ayah kami yang membesarkan kami, biarlah mereka juga memiliki hikmat dalam mendidik membesarkan kami. Tuhan juga berkati kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai anak-anak dari orang tua kami, agar kami semua bisa menjadi anak-anak yang menyenangkan hati orang tua dan terlebih menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa minggu depan.